Memasuki hari ketiga penutupan ruang udara di sejumlah kawasan Timur Tengah, operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap berlangsung normal. Aktivitas keberangkatan dan kedatangan di seluruh terminal terpantau lancar tanpa gangguan terhadap penerbangan domestik maupun rute internasional lainnya. Berdasarkan data operasional hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, tercatat 14 penerbangan rute Timur Tengah dibatalkan termasuk rute Abu Dhabi, Doha, Dubai. Untuk rute Abu Dhabi, 4 penerbangan maskapai Etihad Airways dibatalkan masing-masing 2 kedatangan dan 2 keberangkatan. Sementara untuk penerbangan rute Jeddah dan Madinah yang melayani umroh telah kembali beroperasi. Salah satu jemaah umroh asal Madura mengatakan mengaku bersyukur bisa berangkat di tengah konflik. Kalau kita alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi kami kami transit dulu di Muscat ya. Oman. Setelah itu 1 jam 2 jam langsung direct ke Saudi ke Jeddah. Sampai gitu ya. Pihak bandara mengimbau calon penumpang untuk memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat ke bandara serta menghubungi kontak center 172 untuk mendapatkan informasi terkini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Konflik di Timur Tengah pasca serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran berdampak langsung pada penerbangan internasional. Sejumlah negara menutup wilayah udaranya. Ribuan penumpang tertahan termasuk jemaah umroh asal Indonesia yang belum bisa kembali ke tanah air. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assekaf dan juga jemaah umroh asal Indonesia di Mekah Saudara Hazir Shihah Raudo. Ya maaf sebelumnya Pak Hazir belum bisa bergabung dan nanti mungkin akan menyusul. Jadi saya ke Mbak Maria terlebih dahulu. Mbak Maria, terkait konflik di Timur Tengah yang mengakibatkan penutupan wilayah udara di sejumlah negara ya. Ini apa langkah dari Kementerian Haji untuk melindungi jemaah umroh Indonesia yang masih tertahan? Iya, terima kasih Mbak Nadia kesempatannya sore hari ini karena jujur saja kami di Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memang maraton beberapa hari terakhir sejak hari Sabtu begitu ya melakukan berbagai upaya-upaya mitigasi agar lagi-lagi fokus kami agar para jamaah ini kemudian bisa terlayani dan juga kemudian terfasilitasi kebutuhannya. Kami kemudian telah mengkomunikasikan saat ini ya kami melihat fokus kami adalah kami membaginya kepada 3 hal begitu ya. Pertama yaitu jamaah yang kemudian saat ini masih tertahan di bandara di Jeddah dan kemudian ada juga jamaah-jamaah kita yang kedua yang kemudian tertahan di beberapa negara-negara transit dan kemudian yang ketiga mereka atau para calon jamaah umroh yang kemudian sudah merencanakan keberangkatan mereka ke Tanah Suci, sudah mengurus berbagai administrasinya namun kemudian belum bertolak ke Tanah Suci. Nah, 3 aspek inilah yang kemudian atau 3 unsur inilah yang kemudian kami saat ini fokus untuk memberikan pelayanan terbaik. Saat ini kami di Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah mengkomunikasikan dan juga melakukan beberapa rapat-rapat koordinasi untuk bisa kemudian bagaimana agar kompensasi, restitusi maupun refund, visa, akomodasi bahkan juga konsumsi serta transportasi darat ini yang saat ini masih dibutuhkan oleh jamaah umroh yang kemudian gagal berangkat karena adanya larangan penerbangan di sejumlah negara transit ini yang kemudian akan kami fasilitasi. Baru saja Mbak Nadia, tadi pagi sekitar pukul 9 kami kemudian menggelar ada rapat koordinasi begitu ya bersama dengan sejumlah pihak untuk bisa memitigasi eskalasi konflik Timur Tengah terkait dengan perjalanan ibadah umroh. Kami melakukan rapat koordinasi lintas kementerian bersama dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian juga Kementerian Perhubungan, ada dari pihak imigrasi juga, serta kemudian kami menghadirkan sejumlah maskapai dan juga sejumlah asosiasi. Total ada 15 asosiasi yang kami hadirkan tadi. Kami betul-betul membahas bagaimana saat ini fokusnya adalah jamaah. Kami juga kemudian meminta kesepakatan dan juga komitmen dari pihak travel atau PPIU penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk berkomitmen agar bisa melakukan pertukaran data maupun mengupdate informasi secara detail. Karena kami perlu tahu berapa saja sebenarnya jumlah jamaah umroh kami yang kemudian berangkat dan juga difasilitasi oleh pihak travel. Dan saat ini semuanya sedang kami komunikasikan begitu Mbak Nadia. Kalau dengan otoritas Arab Saudi sendiri apakah ada koordinasi hingga saat ini Mbak Maria?
Oh tentu Mbak Nadia, terima kasih sudah bertanya karena kami juga memiliki kantor urusan haji di Arab Saudi yang juga teman-teman ini luar biasa kerjanya. Kita bisa sebut bahkan 24 jam begitu ya, mereka terus memantau. Ada 3 tim Mbak Nadia yang kemudian bekerja 3 shift begitu, mereka berada di keberangkatan bandara di Jeddah untuk kemudian memantau dan bahkan juga memfasilitasi, mendampingi para jamaah umroh kita yang tertahan di sana. Ini bentuk kehadiran kami, bentuk kehadiran negara untuk bisa memastikan bahwa jamaah umroh kita bisa terfasilitasi dengan baik begitu Mbak. Jadi tidak hanya kemudian memberikan pendampingan saja, pemantauan di bandara ini kami lakukan secara intensif, bahkan kami update datanya setiap jam begitu ya, dan kami laporkan setiap harinya, di mana kami juga kemudian membantu memfasilitasi adanya visa emergency bagi jemaah umroh dari Kerajaan Besar Saudi Arabia agar kemudian tidak ada masalah visa pada saat para jamaah kita harus overstay karena penerbangannya tertahan. Kemudian kami juga telah berkomunikasi dengan sejumlah penerbangan, baik itu juga di Arab Saudi kami berkomunikasi dengan mereka melalui Etihad Airways, Qatar, Emirates Airlines, Gulf Airways dan juga beberapa maskapai lainnya, di mana ternyata mereka hingga saat ini masih melihat terlebih dahulu wait and see lah bahasanya ya, menunggu 1 hingga 2 minggu ke depan untuk kemudian melihat apakah ada eskalasi yang menguat ataukah deeskalasi. Tapi kalau kita berbicara mengenai penerbangan yang direct flight begitu ya, seperti misalnya Garuda Indonesia, Saudi Airlines, Lion Air maupun juga Air Asia, sebenarnya kita bisa sebut mereka tidak ada isu begitu ya. Penerbangan masih terus berlangsung dan ini yang kemudian kami minta kerjasama dari mereka Mbak. Jadi baik kami yang berada di tanah air di Indonesia maupun juga rekan-rekan kami kantor urusan haji di Arab Saudi, kita sama-sama bekerja keras untuk memberikan pelayanan dan memastikan bahwa pihak travel menjamin para jamaah mendapatkan fasilitas dan juga pelayanan serta pelindungan yang maksimal, tidak hanya sebelum keberangkatan, pada saat berada di tanah suci, bahkan juga memastikan mereka bisa pulang ke tanah air dengan selamat Mbak Nadia. Ya Mbak, lalu sejauh ini apa kendala terbesar yang dihadapi pemerintah dalam upaya memulangkan jemaah umroh berarti? Jadi begini Mbak Nadia, memang kendala pasti ada, tidak bisa kami pungkiri begitu ya, karena kondisinya sekarang kita semua begitu ya masih melihat bagaimanakah kemudian dinamika dari kondisi yang terjadi saat ini. Akankah ada eskalasi yang semakin menguat atau justru harapan kita semua ini kemudian bisa segera berakhir ya. Tapi di sisi lain di wilayah Mekah maupun Madinah, dalam hal ini di Arab Saudi sendiri, memang kondisinya ini kondusif begitu. Di Mekah, Madinah, Jeddah situasinya kami pantau cukup kondusif, tidak ada masalah di sana. Bahkan juga kami tanyakan kepada pihak PPIU, kepada para jamaah umroh di sana apakah ada masalah, jawabannya tidak. Ya. Mereka menjalankan ibadah Maria dan juga pemirsa, ini sudah bergabung jemaah umroh yang tertahan di Mekah. Ada Pak Hazir. Ya Pak Hazir, bisa diceritakan sedikit situasi Anda saat ini di Tanah Suci seperti apa dan sejak kapan nih Anda tertahan karena dampak penutupan wilayah udara di Timur Tengah? Oke, kalau kondisi kami di sini alhamdulillah masih kondusif seperti yang disampaikan sama Bu Maria. Di sini kami masih tenang, aman, untuk beribadah itu masih aman lah Mbak. Tidak ada masalah. Tetapi untuk kepulangan kita kan pakai transit, pakai pesawat transit. Berhubung pesawat yang kita pakai itu Etihad, jadi Etihad itu dimulai dari tanggal 28 sampai dengan hari ini dia tidak ada penerbangan Mbak. Jadi kami di sini tertahannya sudah sekitar 2-3 hari Mbak. Harusnya kita berangkat itu di tanggal 3. Nah, Pak Hazir, kalau untuk akomodasi di sana ini bagaimana? Ditanggung pihak travel atau informasinya seperti apa nih, Pak? Nah, kalau kita memang kebetulan di sini kita kan umrohnya satu keluarga gitu ya Mbak ya. Kita ada sekitar 16 orang. Kita memang nyewa kesepakatan sama pihak travel itu sekitar 1 bulan. Nah, jadi akomodasinya masih aman lah Mbak. Hanya ya kita pasti untuk mengeluarkan kebutuhan-kebutuhan tambahan seperti makan dan lain sebagainya Mbak. Ya, tapi kalau untuk penginapan kita masih aman sampai sekarang. Oke Pak Hazir, ini kan kita ada dari Kementerian Haji, ada Mbak Maria, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Hazir untuk Kementerian Haji seperti apa? Ya, harapannya sih dari pihak Kementerian Haji bisa mengakomodasi para jamaah yang
khususnya yang sudah tertahan baik di Bandara Jeddah dan maupun di bandara yang ada di Madinah seperti itu Pak. Dibantulah bagaimana sistematikanya supaya masyarakat yang sudah tertahan, kan kasihan tuh bagi masyarakat yang tidak mempunyai finansial yang cukup, tertahan di sana, ada yang tidur di bandara, tempatnya tidak layak lah, maksud dalam artian padat-padatan seperti itu. Harapannya ya supaya pihak pemerintah bisa mengusahakan bagaimana masyarakat yang ada di tanah suci ini, khususnya di Makkah dan Madinah itu bisa segera kembali ke tanah air, Mbak, seperti itu. Ya baik, saya ke Mbak Maria lagi, ini bagaimana tanggapannya Pak? Iya, terima kasih banyak Mbak Nadia waktunya. Terima kasih juga Pak Hasil sudah menyampaikan kondisi di sana. Alhamdulillah baik-baik saja ya di sana. Tapi begini, tadi kami juga sempat Pak Hasil menggunakan maskapai Etihad Airways ya. Tadi kami bahkan pagi tadi langsung berkomunikasi dengan Bu Trisna, salah satu manajer area di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka memang menyampaikan kondisinya, Pak Hazir mungkin bisa diinformasikan juga ke saudara rekan-rekan di sana. Untuk Etihad Airways sendiri, mereka sejak tanggal 28 Februari memang memberhentikan penerbangan mereka di seluruh negara. Ini kemudian diberlakukan hingga 4 Maret waktu Uni Emirat. Itu kami ingatkan bahwa paling tidak bagaimana kemudian mereka tidak hanya memberikan reschedule maskapai mereka, tapi kemudian bisa transfer maskapai. Kita lihat adakah kemudian maskapai-maskapai lain yang masih memiliki kuota untuk bisa memulangkan jamaah kita yang tertahan di sejumlah bandara sehingga tidak ada penumpukan juga di sana. Karena begini Mbak Nadia, Pak Hazir, mohon kami juga dibantu untuk edukasi kepada rekan-rekan jamaah yang tertahan di sana. Baik. Semoga kondisinya baik saja, karena rekan kami di kantor urusan haji di Jeddah ini sempat kemudian menemukan ada jemaah umroh laki-laki usia 61 tahun asal Jawa Tengah yang kemudian kondisinya memang cukup lemas pada saat itu, pada saat tiba di bandara dan kemudian pingsan. Nah, ini kemudian pada saat kemudian ditangani oleh tim medis kesehatan dari Bandara Jeddah, ternyata memang kesimpulannya adalah lemas karena kekurangan makanan, dehidrasi, dan juga kemudian aktivitas yang cukup padat. Karena ternyata mereka membutuhkan waktu 4 jam, mulai dari Mekah menuju ke Jeddah, kemudian sempat persiapan dulu di hotel, hingga kemudian masuk ke bandara total 4 jam, sedangkan dalam kondisi berpuasa. Belum lagi di sana kondisinya juga cukup dingin. Jadi sebenarnya kami mohon bantuan Pak Hazir untuk bisa kemudian dihimbau kepada para jamaah yang masih tertahan di sana untuk betul-betul menyiapkan kondisi fisiknya, begitu ya, karena ini adalah kejadian yang tentu tidak kami harapkan, begitu, dan situasinya semoga bisa dipahami oleh jamaah semua. Kami di sini berupaya keras, tapi kami juga mohon upaya juga dari para jamaah di sana, saudara-saudara kami, untuk bisa menjaga fisiknya, karena lagi-lagi ini momentumnya sedang momentum Ramadan, sehingga puasa juga sedang dijalankan kan oleh jamaah di sana. Begitu mungkin Mbak Nadia, Pak Hazir. Baik, semoga Pak Hazir dan juga jemaah yang masih tertahan bisa segera pulang ke tanah air. Terima kasih juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asegaf, dan juga jemaah umroh asal Indonesia yang masih di Mekah, Saudara Hazir Shihah Rauda.